Hai semuanya, selamat pagi. Gimana? Kalian semua pasti punya sosial media masing-masing kan? Seru banget gak sih rasanya main media sosial? Kita bisa ngeliat kegiatan teman-teman kita bisa ngobrol sama mereka, dan banyak hal lainnya yang bisa kita lihat dari media sosial. Yang artinya, lewat internet aja kita bisa mengakses media sosial, lalu kita bisa terhubung dengan sesama kita tanpa perlu bertatap muka langsung. Tapi kadang kan kalau kita buka media sosial, banyak banget nih postingan-postingan yang kita jumpain. Dari berbagai macam postingan yang kita jumpain, gak sedikit postingan yang kita lihat yang membuat kita gak nyaman. Nah, kayak saat kita ngeliat postingan tersebut, rasanya kita gak suka dan kita kesel. Kalau ini berkelanjutan, akan ada energi negatif yang datang ke dalam diri kita. Nah, energi negatif ini bisa kita sebarin ke lingkungan kita loh. Namanya aja energi negatif ya, pasti dia punya dampak negatif dong ke dalam diri kita. Dampak negatifnya ini bisa kita lihat dalam keseharian kita. Kayak misalnya mood kita menjadi naik turun, kita jadi malas melakukan apapun yang udah kita rencanai sebelumnya. Kita jadi gampang emosi juga, kita jadi marah-marah terus. Nah, ini tuh bisa terjadi karena banyak dari kita, terutama generasi milenial, yang masih belum bisa mengontrol diri kita dalam bersosial media. Terkadang, di beberapa kasus, kita malah menjadi terkena gangguan mental yang disebabkan oleh media sosial itu sendiri. Biasanya nih, penyebab dari gangguan mental yang disebabkan oleh media sosial itu bisa karena kita merasa cemas. Cemas seperti kita takut akan tertinggal dengan hal-hal baru yang ada di sosial media. Ini juga sering disebut sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Selain ini juga, kita bisa terkena gangguan lainnya nih, yaitu gangguan tidur. Sering banget ya kita jumpain ini. Gangguan tidur ini bisa terjadi karena kita terlalu sibuk berselancar di sosial media. Kayak jadi kita memotong waktu tidur kita hanya untuk bermain sosial media. Nah, gangguan tidur ini tuh memiliki dampak, yaitu dia bisa menyebabkan depresi, bisa menyebabkan kesulitan berpikir, dan juga cemas. Nah, yang paling berbahaya nih, itu adalah membuat perilaku buruk menjadi terlihat keren di media sosial. Ini tuh bisa kita ambil contoh sebagai merokok, yang dianggap keren oleh beberapa orang di media sosial. Ini akan berdampak pada otak bagian depan kita yang memiliki fungsi sebagai pengambil keputusan. Terutama nih, kita kan masih sebagai generasi milenial yang belum bisa mengambil keputusan secara cepat gitu loh. Kita mengambil keputusan tanpa berpikir panjang dan kita nggak memikirkan konsekuensinya. Karena itu, kita perlu banget kan menggunakan sosial media dengan bijak. Caranya gimana sih? Cara kita menggunakan sosial media dengan bijak itu, kita perlu nih memilah konten mana aja yang pas untuk kita. Kalau misalnya ada konten yang kita nggak sukain tuh, kita lewatin aja daripada itu mengganggu pikiran kita dan mengembalikan energi negatif itu. Lalu, kita bisa membatasi waktu kita dalam bermain media sosial. Ini tuh biar kita nggak terlalu berkegantungan dan kita nggak kecanduan dengan media sosial. Lalu nih yang ketiga, kita perlu menggunakan media sosial dengan etika. Karena media sosial itu kan terdiri dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam usia juga. Dan terlepas dari itu, kita memang harus saling menghormati dan harus saling menghargai satu sama lainnya. Kita juga bisa nih menggunakan media sosial sebagai wadah kita untuk mengasah kemampuan baru. Seperti kita bisa melihat bagaimana sih cara bermain gitar yang benar. Lalu setelah kita lihat caranya, kita terus berlatih bermain gitar dan akhirnya kita akan mendapatkan skill baru dong. Nah, skill ini kan tentunya berguna dan gak akan sia-sia. Dengan topik hari ini, kita harus sadar bahwa sosial media itu bukan segalanya. Dampak negatif dari sosial media itu dapat membahayakan kesehatan mental kita. Pay less attention to your phone and more attention to your soul. Dapat kita ganti waktu bermain sosial media kita dengan hal-hal yang lebih positif, seperti belajar bermain alat musik, kita juga bisa melukis, belajar merajut, atau juga kita lebih baik untuk bertemu teman-teman secara langsung. Tapi ingat ya, di saat pandemi seperti ini, lebih baik kita bertemu teman-teman lewat virtual meeting aja.
seperti Zoom, Google Meet, dan yang lainnya. Hal-hal ini dapat kita lakukan untuk mental yang lebih sehat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dadah!